Hai Golors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen, tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan Teuku Ryan apakah bakal menikah lagi. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang setelah cerai dari Ria Ricis. Kita akan lihat dari kartu-kartu saya nanti tentunya ya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus di jam 10 siang maupun live di malam hari. Nggak tentu waktunya kalau live ya, tapi kalau jam 10 siang untuk ramalan show, ramalan zodiak, ramalan artis itu sudah pasti ya. Nah makanya kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi terus ya. Dan buat kalian yang pengen konsultasi dan curhat langsung ke saya tentang jodoh, keuangan, momongan, rezeki, rumah tangga, pengen curhat ke saya langsung dan pengen diramalkan langsung, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problem nih masalah diri kalian dari segi perekonomian, mungkin dari segi rumah tangga yang hampir cerai, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian dan pengen curhat ya, nggak tahu mau curhat ke siapa lagi nih, udah bingung misalnya gitu. Silahkan DM ke Instagram saya, jangan lupa di follow ya. Yang nggak punya IG silahkan ke WA, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah langsung aja saya akan mulai. Banyak pertanyaan, kok apakah Teuku Ryan ini bakal merit lagi gitu ya? Apakah balikan sama Ria Ricis? Sepertinya sudah saya jawab di video yang kemarin saya terakhir meramalkan tentang Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Yang belum nonton, nonton dulu yang sebelumnya ya. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya bagaimana perjalanan asmaranya Teuku Ryan tentunya ya, karena banyak yang penasaran dan banyak yang kepo ya. Saya akan melihatkan dari prediksi saya. Saya cek dulu kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat keluar kartu apa. Di sini ada kartu Two of Swords ya. Ada simbol wanita yang sedang memegang dua pedang dan di belakangnya itu ada langit yang mendung ya. Nah, ini menandakan atau membuktikan bahwa pada dasarnya Teuku Ryan ini terlepas dari perceraiannya terhadap Ria Ricis ini, Teuku Ryan ini kalau dibilang masih belum bisa move on ya belum bisa move on, karena kan baru aja. Karena harapan Teuku Ryan ya namanya rumah tangga harus bisa diperbaiki, namanya rumah tangga ya sebisa mungkin diutuhkan kembali, intinya kayak gitu. Tapi ya apalah daya, semua kan harus keputusan dua belah pihak. Kalau cuma satu yang pengen, satunya enggak ya nggak bisa gitu kan. Jadi gambaran saya Teuku Ryan ini ibarat kata masih kayak belum move on aja dari Ria Ricis ya. Jadi kayak masih ada harapan untuk bisa kembali demi anaknya gitu ya. Ibarat kata seperti itu, ingin mengutuhkan kembali rumah tangganya. Tapi yang saya bilang ini nggak dipungkiri juga ingin menenangkan hati dan pikiran dulu gitu ya. Karena habis cerai udahlah tenang dulu ya, menenangkan hati dan pikiran gitu ya. Jadi nggak semena-mena, kalau memang orang itu cintanya tulus itu nggak langsung bisa move on. Mungkin kalian pernah ya mengalami hal yang seperti itu, punya pacar begitu putus langsung pacaran sama orang lain, berarti dia nggak tulus gitu loh ya. Tapi kalau saya bilang ibarat kata ini Teuku Ryan masih ingin menenangkan hati dan pikiran dulu ya, karena memang untuk move on itu butuh waktu yang lama. Karena yang saya lihat Teuku Ryan ini tipe karakter orang yang memang kategori setia gitu ya. Kalau udah satu ya sudah satu, kalau udah berkeluarga ya sudah dipertahankan. Nah gambaran saya seperti itu ya menurut terawangan saya. Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua untuk lebih jelas dan lebih detailnya bagaimana tentang Teuku Ryan dalam perjalanan cintanya ya. Saya cek dulu kartunya. Langsung aja di kartu yang berikutnya ya. Di kartu yang berikutnya ada kartu Page of Cup ya. Gambaran saya ini sebenarnya Teuku Ryan ini ya adalah wanita yang ngantri sebenarnya. Ada wanita yang sebenarnya ya mau menerima Teuku Ryan dengan keadaannya sekarang. Cuma mungkin Teuku Ryan-nya aja yang memang masih belum siap, masih belum ready untuk bisa menjalin suatu hubungan lagi sama orang lain seperti itu. Jadi masih ingin fokus sama karir, masih ingin fokus sama ya mungkin endorsannya, kontraknya, sinetron atau FTV dan sebagainya. Masih fokus ke situ kerjaannya. Dan gambaran saya Teuku Ryan ini lebih ke ya udahlah, nah masalah nikah lagi ya nanti dipikir nantilah gitu. Yang penting sekarang kayak masih fokus sama kerjaannya. Menurut terawangan saya seperti itu ya. Karena di sisi lain secara perasaan juga belum bisa move on dari masa lalu. Dan intinya kalau saya bilang masih ingin fokus sama kerjaannya. Nah intinya dari sini saya juga melihat ya, di sini ada simbol orang yang sedang berdiri di atas air juga. Yang gambaran saya Teuku Ryan ini akan lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi situasi asmara ke depannya. Berhati-hati lagi, nggak mau sampai kejadian yang sama di masa lalu gitu loh. Jadi sepertinya Teuku Ryan akan lebih was-was lah ibarat kata kalau dalam memilih pasangan gitu loh ya. Kan kayak orang naik sepeda ya, orang naik sepeda pernah jatuh pasti akan lebih hati-hati yang kedua karena takut jatuh lagi. Jadi
harus tahu salahnya nih. Oh, gue kemarin jatuh kenapa? Oh, ada batu di depannya, berarti gue harus ngindarin batu nih. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi gambaran saya seperti itu ya. Jadi masih ingin fokus sama karirnya dulu. Jadi kalau kalian nanya, Tengku Rian bakal married lagi nggak gitu kan, bakal nikah lagi nggak, atau malah balikan sama Ria Ricis. Nah, nanti saya akan lihat di kartu yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen diramal langsung secara pribadi, secara personal ke saya, pengen nanya keuangan, pengen nanya jodoh, pengen nanya rumah tangga, momongan, kok nikah udah 7 tahun belum married, belum punya anak gimana? Kok aku sama pasangan aku kira-kira cocok nggak sih? Kok kayaknya berantem mulu nih, kok dianya udah mulai berubah sikap misalnya gitu. Silahkan DM ke Instagram saya di sini. Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Yang nggak punya IG silahkan ke WA, nomor saya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah lanjut di kartu yang berikutnya. Tengku Rian ini bakal nikah lagi apa enggak sih? Atau bakal married lagi apakah tidak sih? Tanpa berlama-lama langsung aja. Di kartu yang berikutnya ada kartu Four of Wands. Kalian lihat di sini ada 4 tongkat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Artinya adalah fondasi yang kuat. Dan ada 2 orang di tengah-tengah tongkat tersebut yang sedang berdansa. Ini menandakan bahwa Tengku Rian bakal married lagi. Ya, saya jawab bakal married lagi. Cuma belum di waktu dekat ini. Yang saya lihat begitu. Yang suka sama Tengku Rian saya lihat banyak. Cewek-cewek yang suka banyak karena Tengku Rian jelas ganteng gitu kan, menarik gitu ya, charming ya. Dan kalau gambaran saya banyak yang suka, banyak yang ngantri ya. Yang cantik-cantik pun menurut Tengku Rian juga saya bilang banyak gitu. Cuma ibarat kata kayak Tengku Rian masih pengen menenangkan hati dulu lah gitu, nggak usah buru-buru gitu, nggak pengen buru-buru dan nggak pengen ada kesalahan. Karena yang namanya married itu beda sama orang pacaran. Kalau orang pacaran putus ya udah tinggal, nggak cocok kita kayaknya putus aja gitu. Kayaknya kita nggak cocok deh, kayaknya orang tua kita nggak setuju deh, kita putus aja ya, nanti gampang kalau kita berjodoh nyambung lagi. Nah, orang pacaran mah kayak gitu. Tapi kalau orang udah ngomongnya masalah rumah tangga itu melihatnya dari semua aspek. Yang pertama dari kecocokan sifat juga, iya sifatnya cocok gak nih, jangan-jangan nanti habis married berantem mulu. Terus yang kedua dari segi bisa mensupport karir nggak, takutnya nanti setelah married dikekang-kekang, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Apalagi Tengku Rian misalnya berkecimpung di dunia entertain, harus main sinetron sama lawan jenis, takutnya dilarang-larang, nggak boleh dan sebagainya, akhirnya menghambat. Ini kan sering terjadi dan bisa terjadi juga. Jadi memang pertimbangannya itu banyak ya. Nah, jadi kalau gambaran saya ini bakal menikah lagi, cuma yang saya lihat belum di waktu dekat ini gitu loh ya. Di waktu dekat ini sepertinya masih pengen fokus sama karir dan masih pengen fokus sama anaknya dulu, karena anaknya juga masih kecil, jadi masih butuh sosok orang tua lah pada dasarnya kayak gitu ya. Pasti ini kegalauannya luar biasa, nggak mudah menjalani kehidupan seperti Tengku Rian ya, nggak mudah loh, udah punya anak dan ibarat kata memang harus berpisah gitu kan. Nah, ini nggak gampang. Jadi gambaran saya sih akan menikah lagi ya. Kalau pertanyaan Anda bakal married apa enggak, cuma ya memang belum di waktu dekat aja. Itulah tadi terawangan saya dari kartu-kartu saya. Dan nanti kalian yang pengen request juga boleh ya. Nanti yang request terbanyak pasti akan saya buatkan videonya yang terbanyak ya. Tapi kalau cuma requestnya 1 percuma, nanti jadi kayak apa ya, dari yang nonton gitu kan jadinya ya. Dan untuk ramalan zodiak, ramalan show tentunya akan saya upload setiap hari jam 10 pagi ya. Setiap hari selalu ada ya. Jadi kalau kalian mau tahu tentang zodiak kalian, peruntungannya gimana, bisa ngeliat di channel YouTube saya. Ketik aja Marcel Wen spasi zodiak kalian. Dan buat kalian juga yang pengen konsultasi, pengen diramal personal ke saya tentang jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara, pengen nanya-nanya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen di sini ya. Jangan lupa di follow. Yang nggak punya Instagram silahkan ke WA, nomornya dari kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen dan tentunya sukses selalu buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.